Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan ibadah, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti petunjuk, ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini dalam pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, kita akan masuk pada pembahasan ke-12 dari pembahasan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, di mana pembahasan yang ke-12 dari kitab ini adalah Kitabu Al-Aiman wan Nudur. Kitabu Al-Aiman wan Nudur. Jadi ini adalah pembahasan yang baru dan akan membahas dua permasalahan penting, yaitu terkait dengan al-aiman, yaitu janji, sumpah, kemudian yang kedua an-nuzur, terkait dengan nazar. Jadi insyaallah kita akan membahas dua perkara ini. Yang pertama terkait dengan aiman, bab yang pertama yaitu terkait dengan sumpah, dan yang kemudian yang kedua terkait dengan an-nuzur atau nazar. Kita mulai dari bab yang pertama. Dalam kitab ini dikatakan al-babul awwal al-aiman. Di sini dikatakan al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, yaitu fi ta'rifil aiman. Apa itu aiman? Apa itu sumpah? Nah, secara bahasa al-aiman jama' yamin. Secara bahasa kata aiman, al-aiman, itu jama' dari kata yamin, yaminun, yang berarti al-halaf awil qasam. Secara bahasa ini sudah menunjukkan maknanya sebenarnya, yang bermakna al-halaf awil qasam, yaitu sumpah. Al-halaf awil qasam. Jadi secara bahasa yamin itu berarti sumpah. Nah, wa yusammal halifu yaminan li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum biyaminihi ala yamini sahibihi. Karena kenapa disebut yamin? Yamin itu artinya yang kanan, yang kanan. Kenapa mereka menyebut sumpah itu dengan kata yamin? Karena dahulu li'annahum kanu idza tahalafu, kalau mereka saling bersumpah dahulu, daraba kullu wahidin minhum yaminahu ala yamini sahibihi. Jadi masing-masing orang yang bersumpah itu, jadi kalau saling bersumpah di antara mereka, maka masing-masing itu
memukulkan ya masing-masing tangan kanan mereka ke tangan kanan ya ke tangan kanan orang yang bersumpah dengannya ya. Jadi mungkin seperti ini, jadi tangan kanan ketemu dengan tangan kanan ya. Jadi ketika mereka bersumpah mereka mempertemukan kedua tangan mereka ya. Atau mungkin seperti ini juga ya. Ya, jadi saling mempertemukan tangan kanan dengan tangan kanan. Itu artinya mereka disebut dengan yamin ya. Jadi masing-masing dengan tangan kanannya. Artinya mereka saling bersumpah. Ya, maka disebut yamin seperti itu. Ya. Adapun secara syariat ya, apa itu al-aiman atau al-yamin? Apa itu sumpah? Dalam definisi syariat dikatakan al-yamin wa syar'an tauqidu syai' al-mahluf alaihi bi dzikri ismillahi aw sifatin min sifatihi. Ya, jadi al-yamin itu adalah tauqid asy-syai' al-mahluf alaihi, memperkuat sesuatu yang disumpahkan. Ya, memperkuat sesuatu yang disumpahkan dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, ya, secara definisi syar'i ya, permasalahan sumpah ini masuk dalam kategori penguatan sebuah ucapan. Ya, jadi dalam agama kita ya, atau bahkan ini diwarisi dari apa yang sebelum datangnya Islam ya, terkadang perkataan itu atau ucapan itu ingin diperkuat ya, diperkuat dengan sesuatu. Maka ya, untuk memperkuat ucapan itu, menegaskan, menguatkan ya, itu digunakan beberapa perangkat ya. Bisa dipakai kata kalau dalam bahasa Arab namanya harfu taukid ya. Katakanlah seperti inna itu dalam bahasa Arab itu penegas ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kata inna sebenarnya kan al insanu lafi khusrin, ini kalau selain Al-Qur'an tentunya. Al insanu lafi khusrin, sungguh manusia itu berada dalam kerugian atau manusia itu berada dalam kerugian. Itu sebenarnya maknanya. Tapi ketika ada inna di depannya, itu menegaskan bahwa betul-betul manusia itu berada dalam kerugian sesungguhnya ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi terkadang penguatan ucapan itu dengan menambahkan ya kata atau huruf yang menunjukkan adanya penguatan. Tetapi terkadang itu tidak cukup. Ya. Orang masih meragukan ya. Atau ya, orang yang mengucapkan itu butuh penguatan yang lebih. Maka dibolehkan menguatkan itu dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Itu yang disebut dengan yamin, sumpah. Ya, jadi taukidus syai' al-mahluf alaihi, menguatkan ya, atau mempertegas sesuatu yang disumpahkan itu dengan menyebut nama Allah atau salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian di sini dikatakan aqsamul yamin, pembagian sumpah itu ya berdasarkan hukumnya, konsekuensi hukumnya. Di sini dikatakan, dalam kitab ini dikatakan tangqasimul yamin min haisun
iqadiha wa adamin iqadiha ila salasati aqsam. Jadi apakah sumpah itu harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, konsekuensi hukumnya itu terbagi menjadi 3, ya. Ada yang masuk dalam kategori al-yaminul laghu. Itu yang pertama. Al-yaminul laghu. Apa itu al-yaminul laghu? Al-yaminul laghu itu adalah sumpah tapi sia-sia, tidak ada konsekuensinya. Jadi dia menyebutkan sumpah tapi dikategorikan laghun. Laghun itu ya seperti sesuatu yang tidak mempunyai makna. Ya, itu yang pertama. Bagaimana al-yaminul laghu itu adalah wa huwal halifu min ghairi qasdil yamin. Ya, yaitu sumpah tanpa mengucapkan kata sumpah tapi sebenarnya dia tidak mau bersumpah, tidak ada maksudnya untuk bersumpah. Ya. Ka'ayyakul la wallahi, tidak demi Allah. Ya, jadi tidak, ya, tidak tapi dia tegaskan wallahi, jadi menafikan dengan menyebut nama Allah. Jadi dia tidak maksud bersumpah, dia hanya ingin mempertegas, tidak ada maksud bersumpah di dalamnya. Ya. Kamu hadir enggak tadi? Ya, kamu hadir enggak? Ya, jadi kamu datang enggak ke kantor tadi? Dia katakan apa? Tidak, demi Allah. Iya. Itu tidak maksud, tidak ada sesuatu yang ingin dia sumpahkan di situ. Ya. Hanya sekedar penguat. Ya, la wallahi atau bala wallahi. Ya, betul demi Allah. Ya. Kamu datang terlambat dah hari ini? Iya, betul demi Allah. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang ingin dia sumpahkan. Tidak ada isi sumpahnya, tidak ada. Cuma ingin memperkuat saja. Bala wallahi. Ya. Dia tidak bermaksud bersumpah dengan kata-kata itu. Ya. Wala yaqsudu bihi qasaman. Jadi tidak ada maksud sama sekali sumpah di dalamnya. Ya. Fahadha yu'addu lagwan. Maka ini dianggap ya biasa saja, perkataan biasa, lagu, ya. Au yahlifu ala syai'in yazunnu sidqahu fayadhhar khilafuhu. Ya. Demi Allah, Mesir menang lawan apa? Argentina. Ya, saya tadi baru tahu tadi. Ya, setelah asar baru saya, kalah ya Mesir. Ya. Ya. Tapi karena ada fansnya Mesir, dia bilang demi Allah, ya, Mesir menang lawan. Tapi itu kayak sumpah ya. Ya. Tapi sebenarnya dia tidak bermaksud itu, dia ingin memperkuat saja. Tapi ternyata setelah itu terbukti apa yang dia ucapkan salah. Jadi para jamaah sekalian, yang seperti ini itu tidak dikategorikan sumpah. Ya, dia hanya sekedar hiasan kata-kata. Ya, hiasan kata-kata. Ya, antum, masya Allah, kalau kita ini kan tidak biasa bersumpah ya. Kita ini masyarakat, masya Allah, bahasa Indonesia tidak sering kita dengarkan apa? Sumpah. Tapi coba pergi ke negeri Arab, sedikit-sedikit wallahi. Wallah. Waduh, sering sekali kita dengar. Tapi mereka ucapkan itu bukan dalam maksud untuk sumpah. Hanya sebagai penegas atau penguat atau ingin menunjukkan keseriusan, tapi tidak ada maksud di dalamnya sesuatu yang disumpahkan. Maka ini masuk dalam kategori al-yaminul lahu yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Ya, tidak ada maknanya sumpahnya itu. Ya, ini hanya hiasan kata-kata saja. Ya, hiasan kata-kata. Itu orang Arab biasanya sampai dalam satu pembicaraan biasa 10 kali kita dengar dia bersumpah. Ya, Allah.
tallahi, ya, billahi, semuanya keluar. Ya, padahal tidak ada ininya. Ya, tidak ada sesuatu yang disumpahkan. Nah, inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kalian ya atas sumpah-sumpah kalian yang lagu, yang tidak mempunyai makna itu. Artinya yang ya dikatakan sebagai perkataan candaan atau apa ya, bukan candaan dalam makna main-main, tapi ya ucapan tambahan, penghias kata-kata. Ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Jadi yang membedakan itu maksudnya, dia tidak bermaksud untuk bersumpah. Tidak ada maksud sama sekali yang terkandung dalam ucapannya, dan tidak ada niat sama sekali untuk bersumpah ya dengan menggunakan sumpah itu. Ya, qalat Aisyah, ya, qalat Aisyah, ini tafsiran dari Aisyah radhiyallahu anha ketika menafsirkan ayat ini. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian pada sumpah-sumpah kalian yang lahu, ya, yang dikategorikan adalah sumpah yang tidak memiliki makna. Unzilat hadhil ayah la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum fi qauli rajul la wallah. Ya. Jadi Aisyah sendiri radhiyallahu anha menafsirkan ayat ini diturunkan terkait ucapan seseorang la wallah, tidak demi Allah, ya. Ya, tidak demi Allah. Ya, kamu datang enggak tadi? Tidak. Wallahi demi Allah. Ya, tidak datang. Ya, jadi hanya hiasan kata-kata, ya, bala wallah, ya, betul demi Allah, ya. Kalla, tidak sekali-kali wallah. Jadi ucapan-ucapan yang seperti itu, ya, ucapan-ucapan yang seperti itu, nah ini tidak ada konsekuensinya, ya, tidak ada kafarahnya, tidak ada tebusannya, ya, tidak ada dosanya, dan seseorang itu tidak ada konsekuensi hukum sama sekali. Jadi dianggap seperti ucapan biasa, ya, dianggap seperti ucapan biasa, karena memang orang yang mengucapkannya tidak bermaksud untuk bersumpah. Nah, kemudian yang kedua, al-yaminul munaqidah. Ini yang kedua. Ya, nah ini al-yaminul munaqidah, sumpah yang terikat. Ya, al-yaminul munaqidah. Nah, ya, jadi sumpahnya itu terikat dan terhitung. Ya. Wa hiyal yamin allati yaqsiduha al-halif wa yusammim 'alaiha. Ini yang dimaksud, ya. Jadi sumpah yang memang oleh orang yang mengucapkan sumpah, dia bermaksud untuk itu dan memperkuat itu. Nah, ya. Jadi memang ya orang yang mengucapkannya, yang mengucapkan demi Allah, ya, tallah billah, ya. Kalau kita bahasa Indonesia ya cuma demi Allah, ya. Kata demi itu menunjukkan apa? Sumpah, ya. Kalau dalam bahasa Arab bisa wallahi, tallahi, billahi, ya, atau bahkan dengan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang dia bermaksud untuk bersumpah dan dia memperkuat itu. Ya. Wa takunu 'alal mustaqbal minal af'al, dan dia terkait dengan perbuatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Ya. Pada masa yang akan datang. Jadi sesuatu yang disumpahkan, ya, sesuatu yang disumpahkan dimaksudkan diperkuat terkait dengan perbuatan yang akan dilakukan atau terkait dengan masa yang akan datang. Ya. Wa takunu ala amrin mungkin, ya, dan masuk dalam perkara yang memang dapat terwujud. Ya, jadi selain sesuatu yang akan datang, memang berkemungkinan untuk terjadi, ya, atau mungkin untuk diwujudkan. Ya. Fahadihi yaminun munaqidah maksudah. Maka inilah sumpah yang munaqidah, yang terikat, memiliki konsekuensi karena dia dimaksudkan. Ya. Fatajibu fiha indal hinsi kafarah.
Nah, sumpah yang seperti inilah, ya, sumpah yang seperti inilah yang kedua ini para jamaah sekalian, al-yaminul munaqidah, sumpah yang seperti inilah ketika orang yang bersumpah itu menyelisihi sumpahnya, maka diwajibkan baginya untuk menebusnya dengan kafarah. Apa kafarahnya? Sebentar kita jelaskan. Ya, kafarah sumpah. Ya, tebusan yang harus ditebus untuk jenis sumpah yang kedua ini. Jenis yang sumpah yang kedua ini namanya al-yaminul munaqidah. Ya, jadi saya ulangi, al-yaminul munaqidah, sumpah yang terikat, yang dianggap sumpah betul dalam syariat agama kita. Ketika seseorang yang mengucapkan sumpahnya itu memang berniat, bermaksud bersumpah dengan sesuatu terkait dengan perkara yang akan datang, ya, bukan pada masa lampau, ya, bukan pada masa lampau, tetapi terkait dengan apa? Terkait dengan masa yang akan datang dan masuk dalam kategori perkara yang dapat diwujudkan. Nah, ketika seseorang menyelisihi, melanggar apa yang dia sumpahkan atau menyelisihi apa yang dia sumpahkan, maka diwajibkan baginya untuk membayar kafarah atau menebus kafarah. Nah, ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan dari ayat yang tadi, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang tidak bermakna, itu lagu, ya, yang tidak memiliki makna, ya. Walakin, akan tetapi, yu'akhidukum, ya, menghukum kalian, ya, bima aqadtumul aiman, dengan sumpah-sumpah yang kalian perkuat itu. Ya. Jadi ini yang memiliki konsekuensi hukum. Nah, yang ketiga para jamaah sekalian, ada yang dinamakan dengan al-yaminul ghamus. Ya, itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi al-yaminul laghu, yang sia-sia, tidak ada konsekuensinya. Yang kedua itu terikat. Nah, itu ada konsekuensinya, al-yaminul munaqidah. Yang ketiga ada namanya al-yaminul ghamus. Apa itu al-yaminul ghamus? Ini yang paling berbahaya. Al-yaminul kadzibah, sumpah dusta. Bersumpah tapi yang bersumpah tahu dia berdusta. Al-yaminul ghamus allati tahdimu bihal huquq, yang dapat menjadikan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan haknya. Nah, ini biasanya, ini mohon maaf, ini biasanya ketika ada perkara di pengadilan, kemudian, ya, kemudian apa? Terkait dengan apa? Sumpah, diminta sumpahnya. Nah, dia tahu bahwa dia bersumpah, dia berani bersumpah menyebut nama Allah, tapi dia tahu betul apa yang dia sumpahkan itu dusta. Nah, itu namanya yaminul ghamus. Ya, al-yamin al-ghamus. Ya. Jadi sumpah yang dusta yang menyebabkan hak orang lain itu tidak sampai kepadanya. Ya. Jadi bersengketa di pengadilan, ya, masalah harta, ya, datanglah, ya, yang menggugat, karena yang menggugat tidak punya bukti, ya. Kalau dalam peradilan itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menggugat itu harus datang dengan bayyinah, harus datang dengan dengan bukti. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Tapi kalau yang menggugat itu tidak punya bukti, maka hakim akan meminta siapa? Yang tergugat itu al-yamin. Meminta yang tergugat itu bersumpah. Ini tanah kamu enggak? Dia bilang, demi Allah, ini tanah, padahal sudah digugat, tapi yang menggugat tidak ada buktinya. Padahal itu bukan tanahnya, tapi dia bersumpah dengan
nama Allah, wallahi, ya meskipun ini tidak berlaku untuk sekarang ya. Ya, tapi katakanlah seperti itu. Dia mengatakan demi Allah ini tanah saya, padahal dia tahu bahwa itu bukan tanahnya. Nah, itu namanya yaminul ghamus, yang dengannya dia menghalangi hak seseorang. Ya, menghalangi hak seseorang. Ya. Aulati yaqsudu bihal ghish wal khiyanah, atau sumpah itu ditujukan untuk menipu atau berkhianat. Fasahibuha fasahibuha yahlifu ala syai' wa huwa ya'lamu annahu kadhib. Maka orang yang bersumpah itu dia bersumpah tapi dia tahu bahwa sebenarnya dia berdusta. Nah, iya, dia berdusta. Ya. Nah, ini hati-hati. Ini masuk dalam kategori, kalau dia sampai bersumpah, sumpahnya ini masuk dalam kategori al-yamin al-ghamus. Ya, al-ghamus. Ya. Nah, apa kedudukan al-yaminul ghamus ini? Ya, al-yaminul ghamus ini pertama, wahiyya kabiratun minal kabair. Ini termasuk dosa besar. Ya, jadi jangan ya dianggap main-main. Ini dosa besar. Al-yaminul ghamus. Ya, dosa besar. Ya. Ya. Wala tanaqid hadhil yamin. Sumpahnya itu tidak sah sebenarnya. Tidak ada ya. Ya, latan akid. Jadi sumpahnya itu tidak apa namanya, tidak sah ya, secara hukum. Wala kafarata fiha, tidak ada kafarahnya juga. Tapi dia berdosa. Bahkan dosanya masuk dalam kategori dosa besar. Wala kafarata fiha li'annaha a'dham min an tukaffar. Ya. Karena sebenarnya dosanya itu tidak bisa ditebus dengan kafarah. Nah, ya. Kalau tadi sumpah yang benar itu masih bisa ditebus dengan, kalau kita melanggar sumpahnya masih bisa ditebus dengan kafarah. Ini yaminul ghamus saking beratnya, maka kafarah pun tidak cukup, maka tidak ada kafarahnya. Nah, ya. Jadi katakan li'annaha a'dham min an tukaffar wa li'annaha yaminun ghairu munaqidah. Ya, dia masuk dalam kategori yamin ghair munaqidah, tidak sah. Fala tujibul kafarah, maka tidak ada kafaranya seperti al-laghu, seperti yang pertama. Ya. Tapi apa? Wa tajibut taubatu minha, karena dia dosa besar, maka seseorang yang menyesal dengan sumpahnya itu wajib untuk bertobat. Ya. Kalau ada hak orang lain yang terhalang gara-gara sumpahnya itu, maka tidak cukup bertobat. Dia harus mengembalikan hak orang itu gara-gara sumpahnya yang palsu itu atau sumpahnya yang dusta itu. Ya. Jadi kalau ada hak orang lain yang terkait dengan sumpahnya itu, akhirnya orang tidak mendapatkan haknya karena dia bersumpah dengan sumpah yang dusta itu, maka tidak cukup dengan taubat saja. Dia harus mengembalikan atau menjelaskan. Kalau terkait dengan ya penjelasan, dia harus jelaskan bahwa sumpahnya ini adalah sumpah yang palsu dan sumpahnya tidak benar. Nah, kenapa disebut gamus? Kenapa sumpah yang palsu ini disebut gamus dalam bahasa Arab ya? Li'annaha takmisu sahibaha fil ism. Gamus itu memasukkan. Ya, dalam bahasa Arab namanya gamus itu memasukkan, karena dia memasukkan orang itu ke dalam perbuatan dosa. Summa fi nari jahannam, dan bisa memasukkan seseorang itu ke dalam neraka jahannam. Wal iyad billah. Apa dalil pengharamannya? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Nah, ini ancaman ya orang yang bersumpah dengan tipuan ya. Wala tattakhiru aymanakum, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian itu
dakhalam bainakum, sebagai alat untuk menipu di antara kalian. Ya, dakhalam bainakum itu artinya sebagai alat untuk menipu. Masuk sumpah itu untuk memperdaya. Ya, dakhalan bainakum. Ya. Fatazilla qadamun ba'da subutiha. Akhirnya kaki kalian itu tergelincir padahal sebelumnya sudah benar. Ya. Sebelum dia bersumpah sudah benar, tapi karena dia bersumpah dengan sumpah yang dusta, ya, yang tujuannya untuk menipu, maka kakinya tergelincir. Fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tadhuqus su, dan kalian akan merasakan kejelekan dari apa yang kalian lakukan, menyebabkan ya seseorang itu menjadikan seseorang itu terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Umar, wali hadis Ibnu Umar, dalil pengharamannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu. Ini dalam beberapa hadis memang Rasulullah SAW langsung menegaskan dosa-dosa besar itu. Kan dosa terbagi dua, ada al-kaba'ir, ada as-saghair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa manusia yang tidak berdosa. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus. Coba disejajarkan dengan dosa-dosa besar ini, disejajarkan dengan syirik, disejajarkan dengan durhaka kepada kedua orang tua, disejajarkan dengan membunuh jiwa manusia. Yang keempat kata Rasulullah al-yaminul ghamus. Kenapa disejajarkan dengan dosa-dosa besar ini? Karena pada hakikatnya dia mempergunakan nama Allah, ya, menyebut nama Allah bukan pada tempatnya, dan bahkan dia ketahui bahwa yang dia sumpahkan itu sesuatu yang dusta. Ya, dia bermaksud untuk menjadikan seseorang terhalang dari haknya atau untuk menipu. Ya, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Ini hadis Ibnu Umar. Wali hadisi Abi Hurairah, begitu pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khamsun laisa lahunna kafarah. Jadi ada dosa besar tidak ada kafarahnya. Ya, kita sudah belajar beberapa dosa besar ya, zina, mencuri, apalagi menuduh perbuatan zina, minum khamar, itu dosa besar semua. Tapi ada kafaranya, ada tebusannya, ya, ada hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Ini dosa besar ini, khamsun laisa lahunna kafarah. Ya, khamsun laisa lahunna kafarah. Jadi tidak ada kafarahnya. Ya, apa itu? Asyirku billah. Jadi tidak ada kafarahnya. Kafarah itu penebusnya. Yang pertama syirik. Ya. Syirik. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kesyirikan, ya, dan dia meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak ada kafarahnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa manusia yang tidak dibenarkan. Nah, itu tidak ada kafarahnya, meskipun ada hukum qisas. Tapi kalau dia, ya, itu dibuktikan kan dengan pengadilan. Kalau dia membunuh dan tidak sampai pada, ya, dan dia tidak bertobat dengan pembunuhan itu, maka tidak ada kafarahnya. Ya, wabahtu mu'minin, menjelekkan orang yang beriman, ya, melecehkan orang yang beriman. Wa yaminun sabirah, sumpah palsu, disebut yaminun sabirah. Ya, jadi al-yaminul ghamus juga bisa disebut dengan atau diistilahkan oleh para ulama al-yamin sabirah, yaqta'u biha malan bighairi haqqin, yang dengan sumpah itu kata Rasulullah dia mengambil hak orang lain, harta orang lain tanpa kebenaran. Ya, tanpa kebenaran. Ya, lewat sumpah yang palsu itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang terakhir, ya, yang dapat kita jelaskan pada malam hari ini, apa kafaratul yamin? Ya, apa kafaratul yamin?
kafarahnya, ya, di sini katakan, dan apa syarat kafarah itu? Ya, kafarah al-yamin, syara Allahu li ibadihi kafaratul yamin allati yakunu biha tahillatul yamin wal khuruj minha wa dzalika rahmatan bihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya kafaratul yamin, tebusan atas sumpahnya itu, ya, allati yakunu biha tahillah al yamin, yang dengannya sumpahnya itu menjadi lepas, ya. Jadi kalau dia sudah melakukan atau menebus, ya, apa yang diminta dalam kafarahnya itu, maka sumpahnya itu sudah terlepas. Yang tadinya terikat, ya, yaminul munaqidah, akhirnya sudah lepas, ya. Wal khuruj minha, dan dia bisa keluar dari sumpahnya, dan itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kalian untuk menebus atau menghalalkan sumpah-sumpah kalian, melepaskan sumpah-sumpah kalian, ya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yaminihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah dengan sesuatu dengan menyebut nama Allah, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha, tapi setelah dia bersumpah dia melihat, ya, ternyata apa yang dia sumpahkan itu, ya, di dalamnya ada kebaikan, ya, fara'a ghairaha khairan minha, ya. Maka apa para jamaah sekalian, falyatiha, maka apa yang dia sumpahkan itu hendaknya dia apa? Datangi. Maksudnya umpamanya dia katakan apa? Wallahi, demi Allah, ya, apa bagus, ya, nah, saya tidak mau makan coto, ya, tidak mau makan coto. Ternyata setelah dia bersumpah seperti itu, dia dikasih tahu coto itu bagus. Ya, ya. Atau ya yang lain. Akhirnya dia katakan, oh kalau begitu, maka falyatiha, maka silakan dia makan itu, ya. Tapi konsekuensinya apa? Wal yukaffir an yaminihi, hendaklah dia bayar kafarah atas sumpahnya itu, ya. Wa hadhihi al-kafarah tajibu 'ala asy-syakhsi idza hanatha fi yaminihi wa lam yafi bimujibiha, ya. Dan kafarah ini, ya, tebusan ini para jamaah sekalian, tajibu 'ala asy-syakhsi, diwajibkan kepada seseorang kalau dia melanggar sumpahnya, isi sumpahnya dia langgar. Ya, tadi dia bersumpah tidak mau makan coto, tapi ternyata setelah diajak, dia pergi makan. Maka dia harus menebus sumpahnya itu, ya. Walam yafi bimujibiha, ya. Jadi kalau dia melanggar sumpahnya dan tidak, ya, tidak mengikuti isi sumpahnya, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Nah, apa kafarahnya? Di sini dikatakan wa kafaratul yamin fiha takhyirun wa tartib. Tebusan atas sumpah itu di dalamnya ada yang disuruh untuk kita pilih dan ada yang berurutan. Jadi ada yang sifatnya memilih dan ada yang harus berurutan, ya. Karena sumpah itu para jamaah sekalian ada yang memang berurutan, tidak bisa kita pilih. Contohnya apa? Contohnya yang tidak bisa kita pilih dan dia harus berurutan, seperti seseorang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya. Dia melakukan hubungan suami istri. Nah, itu kafaranya apa?
Pertama memerdekakan budak, kemudian yang kedua puasa syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarah ini tidak boleh kita pilih. Ya, oh saya pilih yang kedua saja karena saya sanggup puasa, saya 2 bulan aja berturut-turut. Tidak, harus mulai dari yang pertama. Harus memerdekakan budak. Nanti kalau dia tidak sanggup baru pindah yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata dia tidak sanggup baru pilih yang ketiga, yaitu memberi makan. Tidak boleh langsung saya kasih makan saja 60 orang miskin, tidak. Ya, dia harus, kalau dia mampu yang pertama, kalau dia mampu yang kedua, kalau tidak mampu yang pertama pindah yang kedua, tidak bisa dipilih. Itu tertib namanya, harus berurutan. Nah, kalau dalam kafarah sumpah ini ada pilihan, ada yang berurutan. Ada yang pilihan, ada yang berurutan. Jadi dikatakan wa kafaratul yamin fiha takhyirun wa tartib. Fayukhayyaru man lazimathu baina it'ami asyrati masakin likulli miskinin nisfu sa' minat ta'am au kiswati asyrati masakin likulli wahidin saubun yujzi'uhu fis salah au itqu raqabah mu'minah salimah minal uyub. Jadi ini yang sifatnya pilihan. 3 pertama ini itu dipilih, silahkan pilih salah satunya. Jadi kalau kita bersumpah, kalau ada yang bersumpah kemudian dia langgar isi sumpahnya, ya, dia langgar isi sumpahnya, ya. Maka para jamaah sekalian, untuk menebus sumpahnya itu, tebusannya itu 3 yang pertama itu sifatnya pilihan. Dia harus pilih salah satunya. Apa itu? Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskin setengah sa'. Setengah sa'. Minat ta'am, setengah sa'. Setengah sa' itu, ya kalau 1 sa' itu kan sekitar 3 liter ya, 3 liter sekian lebih. Berarti setengahnya itu 1,5 liter beras. Kalau kita beras ya, seperti itu. Maaf, 3 kilo. 3 kilo atau 3? Iya, 3 kilo sekian, atau 2 sekian. Kalau liter 3 liter sekian. Nah, setengahnya nisfu sa'. Ya, 1 sa' itu kan arba'atu amdad. 4 genggam. 4 genggam. Jadi setengahnya itu 2 genggam, sekitar itu. Setengah sa'. Diberikan kepada siapa? 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin mendapatkan setengah sa'. Atau yang kedua, memberikan kepada orang miskin itu 10 pakaian kiswah. Atau ini pilihan kedua, kiswah. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, setiap orang miskin 1 jenis pakaian yang sah dipakai sholat. Jadi kalau kita di Indonesia yang bisa dipakai sholat itu apa? Katakanlah sekarang kan sudah banyak yang pakai jubah ya, kayak jubah atau baju dan sarung, itu kiswah namanya. Kalau perempuan yang menutupi auratnya dan bisa dipakai untuk sholat, ini memang diperselisihkan oleh para ulama kadar minimal yang bisa dijadikan sebagai kiswah pakaian untuk menebus sumpah. Tapi yang sering disebutkan oleh para ulama yang sah dipakai sholat. Jadi kalau sudah dipakai sholat, dia pakai sholat, sah sholatnya. Berarti yang menutupi auratnya pada saat dia melaksanakan sholat. Aurat salat namanya. Aurat dalam sholat. Itu yang pakaian yang seperti itulah yang diberikan untuk menebus sumpah. Atau yang ketiga apa? Itqu raqabah mu'minah.
salimah minal uyub, atau memerdekakan seorang budak wanita yang beriman yang tidak ada cacatnya. Nah, tiga ini silahkan dipilih. Kalau kalau bisa salah satu dari yang tiga ini, maka selesai, dia sudah membayar kafarahnya. Jadi umpamanya dia pilih yang apa? Memberi makan. Nah, ya. Ini kelihatannya memilih, tapi memberi makan lebih mudah tentunya daripada memberikan pakaian. Memberikan pakaian lebih mudah daripada memerdekakan budak. Berarti yang paling banyak pilih pasti yang memberi makan. Kecuali dia punya toko baju, toko sarung, mungkin dia pilih yang kedua. Yang ketiga kan sulit. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini tinggal dipilih salah satunya. Nah, barulah setelah dia tidak mampu ketiga-tiganya, baru berpindah yang pilihan kedua. Jadi yang pertama ini sifatnya pilihan, takhyir, ya, silakan dipilih. Nah, kalau ternyata ketiga-tiganya tidak mampu dia lakukan, barulah setelah itu dia berpindah yang kedua. Apa yang kedua itu? Puasa tiga hari. Jadi puasa 3 hari itu setelah tidak mampu pada pilihan yang pertama. Nah, ya. Jadi dalam kafaratul yamin ini ada yang pilihan, ada yang sifatnya berurutan. Yang pilihan tadi yang 3. Adapun yang urutannya, kalau dia tidak mampu salah satu dari yang 3 itu, barulah pindah yang kedua, yaitu berpuasa 3 hari. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, ayat yang tadi, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu. Apa kafarahnya? Ya, kafarahnya bagi sumpah yang terikat itu tadi yang dianggap sah, fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, ini bahkan di ayat ini jelaskan jenis makanannya, ya, yaitu memberikan makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian, yang pertengahan, bukan yang terlalu mahal, bukan yang terlalu murah. Jadi yang pertengahan, ambil pertengahannya. Biasanya pakai beras yang pertengahan, ya, beras apa? Apalah, ya. Jangan kasih beras apa? Tidak boleh sebut merek. Ya, yang apa? Yang kualitas rendah. Tidak boleh juga beras yang beras yang terlalu tinggi. Jadi yang pertengahan, yang biasa diberikan kepada keluarga, ya, min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin itu, au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Nah, kemudian barulah dikatakan faman lam yajid, siapa yang tidak mampu. Tidak mampu apa? Ketiga-tiganya. Tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi pakaian, dan tidak mampu memerdekakan budak, maka berpindah kepada yang kedua. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, maka dia diperintahkan untuk puasa 3 hari, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, inilah kafarah bagi sumpah yang munaqidah, sumpah yang dilanggar itu tadi, atau seseorang yang melanggar isi sumpahnya, ya. Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan. Masih tersisa syarat-syarat sumpah tentunya, ya. Jadi kafaratul yamin itu ada syaratnya, ya. Kapan seseorang yang bersumpah itu kemudian diwajibkan untuk membayar kafarah, ya, ketika terpenuhi syarat-syaratnya, dan kemudian nanti akan dijelaskan beberapa hukum, ya, terkait dengan sumpah ini.
Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan. Ya, sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Puasa 3 hari, apakah harus berturut-turut? Ini yang pertama, dia tidak mesti harus berturut-turut, karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia berturut-turut, ya, dia berturut-turut. Tapi yang paling penting itu memang harus diniatkan sebagai kafarah. Tidak boleh include di dalamnya puasa, digabung antara pas satu Ramadan, ya, satu Ramadan dia bilang ini puasa Ramadan sekaligus bayar kafarah. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Ya, atau ini puasa Senin Kamis sekaligus kafarah. Dia harus bayar kafarah. Dia niatkan untuk bayar kafarah karena dia termasuk puasa wajib. Ya, puasa wajib karena ada sebab. Tapi tidak mesti harus. Sebagian para ulama mengatakan sebaiknya dilakukan berturut-turut. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Tentang kafarat yang kalau orang yang melahirkan kan apakah harus taruh juga apabila dia tidak berpuasa dalam Ramadan itu berarti puasanya takdir harus biasa berpuasa atau tidak, terus memberi makan kepada orang miskin, apa harus berwudu juga seperti itu, seperti yang bisa dijelaskan? Yang mana itu? Kalau misalnya ibu yang melahirkan. Oh, ibu yang ini hamil. Iya, wanita ibu yang hamil dan menyusui, ya. Iya. Ibu yang hamil dan menyusui, konsekuensi hukumnya kalau dia tidak berpuasa karena memang berat melakukan puasa dalam kondisi hamil dan menyusui, tidak ada istilah kafarah buat mereka. Memang wanita yang hamil dan menyusui itu dibolehkan. Konteksnya sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, ketika sakitnya menjadikan dia berat untuk berpuasa atau menyebabkan sakitnya itu sakitnya bertambah parah atau memperlama proses kesembuhan, maka kan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantikannya di hari-hari yang lain. Nah, kata para ulama, wanita yang hamil itu mirip dengan orang yang sakit. Ya, kalau puasa itu menyebabkan kondisi janinnya yang sedang dikandung itu berpotensi untuk mengganggu atau menjadikan dia sulit untuk sulit dalam kondisi hamil. Nah, jadi sebenarnya bukan namanya kafarah. Ya, dia dibolehkan. Nah, konsekuensi karena dia tidak puasa, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan cukup bayar fidyah saja, 1 hari 1 orang miskin diberikan makan. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan tidak. Ya, cukup dia mengganti saja, qada saja. Jadi cukup mengganti saja. Ya, jadi berapa hari dia tinggalkan? 1 bulan, ya, nanti qada, ya, 1 bulannya kapan dia sudah sanggup dia qada itu, ya. Tapi tingkatannya Ustaz, apakah harus dia mampu qada dulu atau bisa langsung dengan membayar fidyah? Ini karena persoalannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan puasa, qada dan fidyah dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, ini masalah sudah kita pelajari dan memang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun kita di Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang kita pilih pendapat itu adalah hanya qada saja. Hanya qada saja karena orang wanita yang hamil itu dan menyusui itu lebih dekat kondisinya seperti orang yang sakit. Ya, lebih dekat. Karena sakit itu temporal, ada waktunya, dan tidak selamanya kita sakit. Ini maksudnya sakit
yang masih diharapkan kesembuhannya. Beda tentunya kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, maka itu kan lain lagi hukumnya. Ya. Allah. Terus ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu Ustaz. Mungkin karena kita ketidaktahuan kami, jadi itu kita hanya membayar fidyah saja. Apakah itu tetap hukumnya sang ibu tadi itu harus mengkodok setelah kita pahami seperti itu? Ya, kalau dulu bertanya kepada ustadz yang memfatwakan ya fidyah, ya mudah-mudahan cukup. Ya, tapi kalau mau qada, maka kelihatannya itu yang lebih bagus. Ya, katanya itu lebih bagus. Ya, karena memang ini masalah khilafiyah. Ya, mudah-mudahan dulu sempat bertanya. Ya, bukan oh kayaknya bayar fidyah yang lebih enak. Iya, jadi berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.